terjadi. Tapi pada waktu dia telah bukan. lahir, Di sana, Ya. bukan. Di sana yulad. Sudah jelas di sana dikatakan Iya. yulad. Telah Iya, lahir. Nggak paham gini loh, Bu, Umi. Pada waktu dibilang telah lahir bagimu, itu kan yang dia nubuatan yang dia lihat begitu loh. Nah, Bu, kalau dari kalau sisi Kristen, bukan. Ibu dengerin dulu. Kalau ibu mau tahu itu Yesaya berbicara tentang siapa, makanya jangan lari dulu ke ayat 9. Kita baca dulu pasal pertama, halaman pertama, lembar pertama, dan nomor pertama. Ibu harus tahu dulu itu Yesaya bin Amos itu berbicara tentang siapa. Jadi jangan kita langsung ayat ke-9 lalu langsung mengklaim oh itu untuk Yesus. ya kan Nanti kalau Umi kita tadi runut, yang bilang, tadi Umi bukan, yang bilang, bukan maksudnya begini, Mari kita begini ke loh Bu. ayat Sebentar dulu. Karena ibu membawa Lukas, bagi kita telah lahir Tuhan di kota Daud, ya Tuhan di kota Daud. Apakah Lukas pernah menyebut Yesus dengan sebutan nama Tuhan? Ibu harus tahu Tuhan itu disebutkan itu kata Tuhan disebutkan baru pada tahun berapa Bu? Di penulisan LAI. Kita bisa buktikan itu. Coba ada Bang Koko bisa ini nggak bisa open cam nggak kok? Bisa, ini lagi nggak buka laptop. HP saya lobet parah, Umi. Oh iya, nggak maksudnya buka laptop bisa dibukakan nggak di ini nggak di kamera kan nggak? Bisa, cuman HP saya lobet parah, Umi. Kalau saya lepas baterainya jadi nge-lag gitu. Jadi di sana kalau nggak kita mau membuktikan itu kata Yesus atau Abi Abdurrahman bisa Bi? Maaf Bumi lagi nggak bisa bantu. Iya. Saya agak malam Nggak apa-apa. Saya belum tahu cara buka layar ini. Open cam. Iya, selalu. Itu di bawah Bi, Iya, selalu nyorotnya ke saya ini, cara balik. Terus ada putar kamera, ada kotak di situ putar kamera kan? Terus putar kamera. Sebentar ya, saya coba ya. Abi pakai dua perangkat, Abi lagi pakai laptop nggak? Bukan laptop, handphone ada, tapi lebih Enggak, kecil Abi. dari ini. Kalau laptop coba saya tutup. Handphone ada. Nggak apa-apa, dari handphone juga. Abi tolong klik di sana penulis Injil. Nah, ini gimana? Noise, Nah, Abi. bunyi kan? Gimana caranya ini? Tapi noise ini. Ini Abi salah ini. Kamera tidak kebuka, noise yang besar, Bi. Nah, itu benar. Kamera nggak kebuka. Tapi noise-nya gede banget. Ya itu kenapa itu? Noise-nya nutup semua ini, suara Abi noise-nya gede banget. Ketutup semua suara. Tuh noise. Noise-nya gede banget. Ya udahlah nggak apa-apa. Coba kita sama-sama buka. Halo. Noise banget, Bi, gede banget noise-nya. Abi, tutup dulu. Abi, gede banget suaranya. Noise-nya gede banget. Iya. Jadi Umi akan kasih clue di sini teman-teman nanti searching di internet. Penulis Yohanes pun ikut bingung, nanti di sana ada yang gambar perempuan sedang kayak kebingungan kayak gitu. Nah, di situ ada kitab versi paralel Yohanes 13 ayat 13. Nah, itu kita runut baca dari bawah pada Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Memanglah demikian karena aku guru dan Tuhan. Terus naik lagi ke versi lebih atasnya. Engkau memanggil aku guru dan junjungan. Benarlah demikian karena akulah dia. Terus sampai pada TB, hanya di TB saja itu Tuhan, kata Tuhan diganti jadi Tuhan. Hanya di TB saja. Itu pasca tahun 2000-an lah ya. Karena sebelumnya Rabi, Tuhan, Junjungan, Rabi, Tuhan, Junjungan, Guru. Nah, jadi hanya di TB Yesus disebut dengan nama Tuhan itu hanya di TB, di terjemahan baru versi LAI saja. Versi-versi sebelumnya menyebutnya Tuhan, Guru, Junjungan, Rabi. Tuhan, Guru, Junjungan, Rabi. Seperti itu, Bu. Ya, jadi pada saat tadi Ibu membawa Lukas juga tidak pernah menyebut Yesus Tuhan. Karena yang menuliskan Yesus sebagai Tuhan itu hanya terjemahan baru, hanya LAI. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Ibu bagaimana dengar dulu Bu, sebentar Bu. Bu, buka Lukas 6 ayat 12. Sebentar dulu. Bu Joy, ya dengar dulu. Santai. Ya, Ibu mengatakan Kristus Tuhan
Kristus itu bukan Tuhan, Bu. Kalau Tuhan itu Theos. Kalau di sana Kristus Tuhan baru benar. Karena di dalam versi bahasa Inggris pun dikatakan Lord bukan God. Ibu mengatakan Kristus Tuhan. Ada Bu, ada. Karena Yesus sendiri ngomong, Bu, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan padaku. Itu di ayat lain lah. Ini kan dia baru lahir yang di Lukas 2 kayak gitu. Tapi Bu, di dalam Matius sebentar, di dalam Matius 15:24 Yesus ini tidak berdoa, tidak diutus untuk dunia, untuk apa-apa. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Bahkan Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Yes, Umi ya, Umi buka sebentar. Ya, ayo Umi, buka Umi. Pak Abi, suaranya Pak Abi. Oke. Di dalam Yohanes 17 ayat 9, Bu, aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikku. Ini ke-12 murid Yesusnya ya. Yohanes 17, ingat Yohanes 17 adalah doa Yesus untuk ke-12 muridnya. Jadi di dalam ayat ke-9 ini sudah jelas Yesus mengatakan, aku berdoa hanya untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Yesus berdoa hanya untuk ke-12 muridnya, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Buka Yohanes 17. Jadi gini, seluruh inti sari dari Alkitab adalah di Yohanes 17. Gitu. Oke, jadi silakan buka. Dia sebelum besoknya dia disalib ya. Jadi dia berdoa untuk ini. Ya, dia berdoa untuk apa tadi yang diberikan kepadaku. Ke-12 muridnya. Nah, gini, oke, dan yang diberikan padaku katanya. Di situ juga dia ngomong apa yang menjadi milikmu juga banyak. Boleh saya bacakan, Bu? Boleh saya bacakan? Ayo, silakan. Satu perikop aja. Oke, siap. Berarti 1 sampai 8 ya. Ini benar. Satu perikop 1 sampai 8 ya. Ini benar-benar doa dari Yesus ya, karena di sini tulisannya merah. Ini perikop ini judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat keduanya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa di atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kuasa kepadanya. Yes, inilah, sebentar Bu, sebentar. Bu, jangan dulu mengaminkan. Kita lagi nggak berdoa, Bu. Jangan dulu mengaminkan, nanti Ibu akan sebentar. Nanti Ibu akan kecewa dengan kata amin Ibu itu. Oh, enggak, saya tidak kecewa. Oke. Nah, sekarang ayat ke-17 ayat 3-nya Ibu akan menyesal telah mengaminkan, karena Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus, yang telah engkau utus. Haleluya, Bu. Haleluya, amin. Oke, sebentar Bu, belum selesai. Sebentar, jangan dulu. Ini belum selesai kan, satu perikop. Baru ayat ketiga. Baru ayat ketiga sudah berkeringat kan, Bu? Ayat keempat. Biasa aja baru sampai. Oke. Ayat keempat. Apapun itu ada ayatnya. Sebentar dulu. Iya, ini sedang aku bacakan ayatnya. Oke. Oke, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan segala pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, ini Yesus berdoa loh sama Bapaknya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia Sebentar dulu Ibu, sebentar dulu.
Iya, nanti akan kita bahas satu-satu. Ya, Sebentar Bu, jangan oke. dulu panik. Enggak, sebelum dijanjikan yang Kejang-kejang, Iya. Bu Joy kejang-kejang. Ya, Ada sebentar dong, dulu. santai. Sebentar dulu Bu Joy. Ibu kan minta satu perikop. Ini baru ayat ke-6. Aku Ya. telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah mengetahui segala firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang darimu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kata Amin. Yesus. Ya, Amin. terus gimana? Apa Ya. yang mau didebat di sini? Biar kita Enggak, jawab satu-satu. Saya tidak mau mendebat, saya cuma mau menerangkan bahwa tadi kan Bahwa bilang Yesus adalah utusan, Bu. Intinya di Yohanes 17 ayat ini, Yesus berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan kepadanya kuasa. Apa yang Seperti mari, apa? Sebentar Bu. Seperti apa yang telah Allah berikan kuasa kepada orang-orang sebelum Yesus. Ya. ya, Kemudian ya, ayat itu ketiga, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, tentang konsep keselamatan yang selalu digembar-gemborkan oleh teman-teman Kristen, bahwa percaya kepada Yesus akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal. Umi selalu tanya, percaya Yesus sebagai apa? Oh, percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ternyata salah. Kata Yesus, diberikan hidup yang kekal itu di dalam Yohanes 17 ayat 3. Engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, seperti apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat oleh Musa Rabainu. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Seperti apa yang di dalam Markus 12:29 dikatakan, Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dan kata Yesus, itu adalah hukum yang terutama, bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Haleluya. Silakan. Amen. ya. Amen. Amin. Jadi begini, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, silakan Ibu. ya begini Umi. Jadi saya tadi sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab itu berurutan Umi. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk Yohanes 17, nggak bisa. Jadi Ibu harus Nah, makanya tadi kan udah dulu. dibaca satu perikop, gimana? Iya La paham. ilaha illallah. Bu Joy, Betul. sebentar Bu Joy. Jadi Umi kita Umi Matius pegang dulu. ucapan Bu Joy. Sebentar dulu. Umi tadi pegang ucapan Bu Joy. Kunci Alkitab adalah perkataan Yohanes di dalam Yohanes Betul. 17. Umi tolong bacakan Yohanes 17, tapi harus satu perikop. Udah Umi baca satu perikop. Lalu sekarang mau lari lagi kemana Ibu? Enggak, Ibu. Coba baca Lukas 6 ayat 12. Umi santai Umi. Oke, nggak Jadi apa-apa. gini. Sebelum Oh, dia Umi berdoa santai kepada- dari tadi santai loh. Iya. Ya, jadi gini. Coba Umi mute dulu biar kita denger Mi. Oke. Doa terakhir sebelum dia di kayu salib gitu. Nah, apa yang sebelum dia lakukan sampai ke Yohanes 17? Umi tahu kan? Di situ banyak yang dia lakukan. Nah, di Matius 28:18 dia bilang segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Ya Bumi, ya Umi ya. Jadi kan kuasa di surga dan di bumi. Berarti pada waktu dia berdoa, dia utusan mengenal Bapa. Ibu salah, Ibu berbicara Gitu? tentang itu Tunggu saja dulu. salah, Bu. Ibu Tunggu dulu, salah. enggak. Ibu jangan menyalahkan saya dong. Ini kan yang Loh, Ini, Bu, Ibu kan sorry. berbicara Yesus sebelum 1 hari sebelum disalib berdoa, kenapa jadi larinya ke sana, Bu? Yesus sebelum bukan, 1 hari, maksudnya sebentar, gini. Bu. Sebentar, artinya di sini Umi harus ajarin Ibu karena Ibu tidak paham. 1 hari sebelum Yesus mati di kayu salib, itu Yesus membaca yang ada di dalam Lukas 22 ayat 42. Di Taman Getsemani pada saat Yesus bersembunyi dan meminta para murid-muridnya untuk berjaga-jaga karena Yesus merasa ketakutan. Dia sampai berkeringat, sampai keringatnya itu seperti tetesan darah. Yesus berdoa pada saat itu, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti apa yang menjadi kehendakku, tetapi jadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Itulah Bu doa Yesus sebelum disalibkan. Kalau Ibu berbicara tentang kuasa dunia, no, tidak ada. Yesus tidak berkuasa di dunia, apalagi di akhirat, tidak ada, Bu. Kuasa itu dunia ada dan tertulis. akhirat Bukan itu kan ada tertulis di mana? tertulis. Ada tertulis di mana?
Ada tertulis Ibu. Wong Yesus sendiri Yesus bagaimana itu bisa? jangankan di dunia, di Asia aja nggak dibolehin. Jadi begini Ibu, bagaimana Ibu akan mengatakan Yesus berbuat dari Yesus saja pengakuan Yesus begini Bu, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku. Penghakimanku adil karena aku berbicara bukan kehendak diriku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus selalu mengatakan Dia utusan, 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 karena Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Yesus mengatakan, kenapa kamu mengatakan aku baik? Karena tidak ada seorang pun yang baik kecuali daripada Allah. Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar daripadaku. Di mana letak kesetaraan Yesus? Ya. Umi, waduh, Umi canggih ya, dibuka semua ayat, jadi saya nggak usah menerangkan. Jadi Ya, betul sekali. betul. Dia bilang gitu, tidak ada satupun orang yang baik, hanya Bapa saja. Tapi kalau Umi lihat perjalanan hidupnya, dialah yang baik itu Umi. Zaman dulu itu kalau orang kusta, bukan ini prakteknya ya. Saya Iya, nggak apa-apa. saya tahu. Orang kusta itu selalu dihina-hina, kusta-kusta jangan deketan gitu. Ya kan? Ya. Nah, tapi Yesus dijamah kayak gitu. Dan banyak sekali yang di perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Nah, sini saya kembalikan lagi gini Umi. Tadi kan memang berurutan. Pada waktu profetik Kejadian 3 ayat 15 itu. Nah, iblis kan mau lihat siapa sih keturunannya. Dia mau lihat terus supaya tidak terjadi kan begitu kan Umi. Gitu. Makanya apa yang diucapkan. Jadi gini Umi. Umi baca deh Kejadian 3 ayat 15. Silakan Ibu baca. Ya. Kejadian 3 ayat 15 ya. Kayak saya sambungin Umi dari kejadian dari Matius 1 ayat 13. Nggak apa-apa. Enggak, memang Sambung aja dari Matius 1 ayat 13. sendiri. Berurutan Pak. Jadi itulah yang Siapa yang mengurutkannya Bu? kan belum benar. Bukan Bu, ini ya. Kalau Ibu ngomong siapa yang mengurutkan, ini kan berdasarkan Alkitab yang ada di tangan saya dan yang itu yang aku imanin dan agama yang aku jalanin kan begitu Bu. Oh iya tentu. Ibu, Nah, Ibu kalau Ibu jangan ngomong itu salah, itu berbicara, benar, itu bukan kapasitas saya dan bukan kapasitas Ibu juga. iya Bagaimana Ibu silakan seorang yang ambil berkeyakinan lain? ambil dari gini loh Iya. Bu, ambil saja dari Bagaimana Bible dan Ibu saya berkeyakinan? akan menjelaskan Oke. begini Bu. Kalau Ibu berbicara tentang iblis, saya pandu Ibu silakan berbicara di Matius 4 ayat 3 sampai dengan 11. Itu tempatnya iblis di sana Bu. Ya. Pada saat Yesus akan diuji oleh iblis. Bahkan maaf ya Bu ya, maaf. Di dalam Matius ini iblis sendiri tahu bahwa Yesus memerintahkan hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya. Iblis saja tahu kalau Yesus itu hanya memerintahkan menyembah Iya. kepada Allah. Kenapa Saya ini paham. manusia yang mengakui dirinya Kristen, kenapa tidak paham? Kenapa harus kalah dengan iblis? Bukan gini. Iblis saja paham. Bisa saya tambahkan Bang Deddy? Bagimu di kota Daud yang tadi dong Bu. Itu aja yang kita pegang. Ya, boleh. Kita pakai Ya, untuk terus mana? selama-lamanya. Di sana Disamakan. Tuhan, Bu. Di Begini. sana Tuhan, Bu, bukan Oke, Tuhan. iya, Oke, Tadi udah Tuhan yang sepakat ya, memiliki- oke. Oke, Tuhan tadi- yang memiliki tadi Ibu- segala sesuatu di bumi ini. Bisa saya Bukan bicara Ibu. host Ibu, untuk Ibu tadi sudah menambahkan dari mengatakan. jawaban Kak Joy? Ayo, silakan. Silakan. Iya. Kasihan Kak Bu Joy kayaknya udah lelah. Enggak Bu, aku Ya. bersemangat. Ya Kak Mican, kita jangan heran bahwa Yesus itu juga disebut manusia dan juga Yesus itu disebut juga guru ya, dan juga Betul. disebut tabib, disebut Betul. juga nabi ya. Betul. Itu ada tertulis juga ya di dalam Di Matius, dalam Bible. ya di dalam Bible ya, di Matius 19 ayat 16 ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, sebutan untuk Yesus itu banyak Bu Mican ya. Jadi dan sebutan untuk Yesus itu juga dipanggil Tuhan ada juga ya. Kita buka ya. Coba buka apa ayatnya yang mana? Iya, bentar ya, bentar. Jangan Yohanes 10:30 ya, itu beda. Iya. Sambil Pak Ya di Matius, bentar ya. sambil dicari itu kata Yesus juga disebut dalam Alkitab, justru sebaliknya. Yesus datang sebagai, artinya sejak awal dia adalah manusia,
Bukan Yesus yang datang kemudian jadi apa dan apa dan apa, baru kemudian juga disebut manusia. Itu berbeda ya. Jadi perlu kita catat benar-benar pengambilan diksi untuk membenarkan apa yang kita bicarakan. Yesus itu bukan juga disebut manusia, tetapi Yesus datang sebagai. Artinya datangnya itu menunjukkan sejak asalnya, sejak awalnya. Itu poin yang kita akan hanya sekedar muter-muter kalau kita tidak berani pertegas dengan diksi-diksi yang sesungguhnya. Yang kedua, kalau kita lihat dari pembicaraan tadi, sebenarnya ibu tadi sudah mengakui juga ketika poin yang disampaikan bahwa Yesus itu meminta untuk dikaruniai atau diberikan segala macam, dan kemudian Yesus diberikan hak. Diberikan, kata diberikan ini berarti ada yang berkuasa memberikan. Poin ini poin sangat penting. Kalau kita copot-copot semua jadi keliru. Yang kedua, yang terakhir, memang akan sangat berbeda ketika ibu hanya akan bilang bahwa memang ini punya saya, ini yang saya yakini. Padahal orang yang meyakini 72 profesor di bidang kristologi, di bidang seorang yang adalah pendeta, pembesar, bapak-bapak gereja yang fokus dalam hal teologi Kristen, itu mengatakan sebaliknya tentang bagaimana Bible ini dibangun. Tapi teman-teman atau orang-orang Kristen lainnya selalu mengatakan bahwa dia tidak dilingkupi dengan Roh Kudus. Yang dilingkupi dengan Roh Kudus Ada Bang Roma, ada Bang Roma. Ya, tadi terpotong tadi pembicaraan saya. Ya, bagaimana Yesus itu Tuhan? Ya, di Matius 17 ayat 15 ya. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Di ayat 15, di ayat 14 saya baca dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api Itu dan juga mukjizat, sering Pak. ke dalam air." Iya, dalam arti begini, Bu, ya. Yesus tidak menyatakan dirinya Tuhan, ya. Orang-orang di sekitarlah yang menyatakan dia Tuhan dengan keilahiannya yang terbukti. Nah, dia datang Maaf, sebagai Pak, bentar dulu, Pak. Sebentar, kalau Ya. kita baca di dalam terjemahan LAI, memang di sana dikatakan Tuhan, Tuhan. Padahal tidak ada orang Yahudi yang menyebut Yesus Tuhan. Pak, ingat, Yesus orang Yahudi ya. Jadi tidak ada Iya, seorang benar. pun Yahudi yang menganggap Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan di sana, Pak. Jadi jangan mengikuti dulu TB, karena kata Tuhan itu baru muncul di TB, Pak, di tahun 2000-an. Tetapi kita pakai aja dulu bagaimana orang-orang Yahudi menyebut dia Tuhan. Ya, saya katakan tadi, tidak masalah bagi kami apakah itu Yesus itu guru, tuan, tabib, ya, atau nabi, itu tidak masalah bagi kami. Tetapi yang menjadi poin penting bagi umat Kristen adalah bagaimana misi dari Yesus adalah menyelamatkan manusia dari dosa, ya, mengampuni dosa-dosa bangsa Israel, mengampuni dosa manusia. Nah, itu misi. Bukan Yesus yang misinya. mengampuni, Pak. Di Perintah. dalam Bible Atas Yesus perintah. berdoa memintakan pengampunan kepada Tuhannya. Iya, Coba betul. baca lagi Atas ayatnya. perintah, Ya, bukan atas Yesus perintah. yang mengampi, ya. Yesus Karena yang Yesus memintakan Yesus Coba, mengampuni dosa coba. ini. Jadi pada saat ada ya bukan ada orang maksudnya yang- bukan Yesus yang mengampuni, sebentar Bu, tapi Yesus memintakan pengampunan kepada Tuhannya. Makanya begini, ya itu di beda-beda. dalam syafaat, sebentar, di dalam kata syafaat di dalam Al-Qur'an, kenapa syafaatku bro hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada nabi-nabi yang lain, karena nabi-nabi yang lain itu menyegerakan doanya, Bu. Pada saat Yesus memintakan pengampunan disegerakan, seperti itu. Tapi Nabi Muhammad menahan semua ini untuk dijadikan syafaat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam. Makanya kenapa Nabi Muhammad dikatakan rahmat bagi seluruh alam semesta, karena syafaat Rasulullah itu berlaku buat siapa saja yang menghendakinya. Tetapi nabi-nabi yang lain itu menyegerakan doanya. Jadi Yesus itu bukan mengampuni dosa, tapi Yesus memintakan pengampunan dosa itu kepada Tuhannya, begitu Ibu. Ya gini, Ya, demikian. kita ingatkan kembali, ya sebentar. Ya silakan Bu, silakan dulu. Ya, sedikit aja mengenai pengampunan dosa tadi yang ini ngomong disegerakan.
Itu kalau di kita itu kasih karunia, Umi. Jadi Yesus itu kasih karunia dan kebenaran. Jadi pada saat orang berzina itu ketangkep kan, bagaimana orang ahli-ahli kitab itu bisa tahu orang ini baru berbuat zina? Lo kok bisa tahu? Harus kau ngerti kebenaran sebelum dia berbuat Oke, zina. saya bisa jelaskan dilarang, kan begitu. tentang Yesus Tunggu, perzinahan. Umi. Nah saat Nanti itu Umi akan enggak, sorry. jelaskan. Ya, Umi silakan. Jadi di situ dia ngomong kan, gitu ya. Yang lempar, Ya, yang dosa, yang yang tidak berdosa yang lempar. merasa tidak yang merasa berdosa. tidak berdosa, ya paham. Ya, Nah paham Umi. Nah silakan Yesus lempari pun ini tidak sampai tahu. Umi sangat tahu ya, itu. Yesus pun tidak Ya. melempar, tapi ada orang yang memutar balikkan, dibilang apa? Ya Yesus berdosa lah, buktinya dia nggak lempar, itu salah besar Umi. Karena dia Bukan seperti yang itu tunggu, sorry, sebetulnya Bu. enggak, Jalan ini cerita itu bukan bukan jalan Bukan Bu, cerita, sebentar Umi. Ibu saya jelasin karena bukan Ya, karena dulu. Ibu gini Kan loh. belum Saya selesai. sering kali mengajak teman-teman Kristen, ayo pada saat kita berbicara kita berlepas dulu dari doktrin. Nggak dosa kok berlepas dari doktrin supaya maaf ya, Bu. apa? Supaya Saya Sebentar dulu. Begini, ini ajakan yang baik loh buat teman-teman Kristen. Gini ya, Ayo, silakan. pada saat Umi berbicara di sini, Umi tidak mendiskreditkan umat Kristen, tidak sama sekali. Teman-teman mau menganggap Yesus Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan, silahkan. Mau menyembah tabung gas sekalipun, silahkan. Ya, itu adalah free will yang memang kita hargai. Tapi Bu, begini Bu, pada saat kita berbicara tentang kebenaran, mari kita sama-sama coba melepaskan diri sejenak melepaskan diri dari namanya doktrin Bu, karena justru doktrin itu akan membelenggu bagaimana cara kita mengeksplorasi kebenaran. Sebentar Bu, karena saya tahu agama Kristen adalah agama doktrin dari bapak-bapak gereja. Nah, supaya kita bisa mengeksplor bagaimana sih mencari kebenaran yang sejatinya sebenarnya itu, begini Bu, termasuk yang Ibu barusan sampaikan. Karena Umi mempelajari di luar dari doktrin, ternyata terbuka semua di dalam Bible Bu. Yang penting mau berlepas dari doktrin aja dulu. Nah gini, jadi tentang Yesus, sebentar Bu, tentang Yesus dihadapkan dengan seorang wanita yang dituduh berzina. Itu Yesus diuji oleh tua-tua Yahudi. Pada saat itu dihadapkanlah seorang wanita yang dituduh berzina. Kemudian Yesus merintahkan, silakan, bagi siapa saja yang merasa bersih dari dosa, lemparilah wanita ini. Terus Yesus berjongkok seolah-olah dia sedang menulis apa di tanah. Dan orang-orang di situ semua pergi satu persatu, ya kan? Sebetulnya apa Bu? Yang pertama, pada saat menghukum itu harus dilakukan oleh Sanhedrin. Yesus bukan salah satu dari Sanhedrin. Yesus tidak bisa menghakimi begitu saja, apalagi dengan tidak adanya 4 orang saksi. Tidak bisa diberlakukan hukuman Bu. Begitu loh, itu cerita yang benarnya. Bukan karena Yesus berdosa atau tidak, bukan. Justru Yesus memberikan pelajaran kepada mereka yang melakukan penuduhan itu, supaya pada saat mereka menuduh dan menuduh seseorang harus diajukan 4 orang saksi dan harus diajukan ke Sanhedrin, bukan diajukan ke Yesus. Silakan. Oke, sebelum saya tinggal maghrib di sini udah mau masuk maghrib. Diskusinya yang ini ya, saya tinggal maghrib, dia ntar lagi masuk maghrib sini ya, Umi dan yang lain ya, Bu Joy. Ya. Saya juga Umi, saya mau makan dulu Umi. Saya mau makan ikan goreng ke Yesus. Memberikan penjelasan, silakan. Assalamualaikum. Silakan Bu Joy. Silakan Bu Joy. Oke. Begitu Bunda. Jadi sebetulnya buat kami nggak masalah Bun. Kami tidak mempermasalahkan tentang free will-nya teman-teman Kristen. Gini Umi, mohon maaf, bukan apa. Umi ngomong doktrin, tidak ada doktrin satupun yang saya ucapkan tadi. Saya benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Jadi Umi dari sisi apa, saya dari sisi apa. Ya wis, nggak apa-apa lah. Itu tapi intinya tadi Umi. Ibu, tadi Ibu membantah apa yang Ibu ajukan sendiri Bu. Pada saat Ibu berbicara ke apa yang ada di dalam Alkitab itu semua difokuskan kepada Yohanes, terutama Yohanes 17. Ibu minta Umi membacakan satu perikop. Umi sudah bacakan semua itu satu perikop. Terus Ibu membantah lagi. Silakan. Saya nggak bantah. Beri kesempatan Ibu Joy menjelaskan coba ya. Oke, saya
Umi minta membacakan Yohanes 17 tentang itu satu perikop. Satu Ya. perikop tentang doa Yesus untuk ke-12 muridnya sebelum dia Belum. disalibkan kan. Belum selesai Nah, Umi. itu udah Umi baca. Dia ada sampai terakhir ya Umi ya. Jadi di 17 ayat 11 Boleh, silahkan. ya. Di 17 ayat 11 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Ya, ini peliharalah dalam namamu. Nah, ini Umi intinya. Dia bilang apa? Yaitu Ya, Yesus menyerahkan kepada Bapa. namamu yang telah kuberikan padaku, gitu loh. Jadi nama Iya, Bapa itu karena adalah gini, Bu. Yesus. Karena Enggak Yesus ya, akan enggak, pulang. nama Yesus, Yesus akan Nama Bapak, Gini, Bu. nama Coba Bapak baca. dulu nih. Yesus. Nama Bapak dulu nih. Enggak gini, Umi, saya mau menunjukkan bahwa apa? Nama Bapak adalah Yesus di sini. Nggak ada Di buku nama Bapak 17 Yesus, Bu. Nah, makanya Umi baca dulu dong. Nama Enggak ini. sebentar. Itu Ibu dari Bapak mana yang nama kudus. Bapak itu adalah Yesus. Yesus Loh. sendiri berdoa kepada Bapak. Dengerin, Bu. Iya. Iya. Makanya tunggu sekali dulu, lagi Umi. saya akan bacakan. Dengerin, Ya, Bu. Umi. Saya akan bacakan dulu. 17. Duh, dan oke ya, dari kita tadi udah selesai di 8 ya. Jangan loncat ke 11. Oh, 9. ayo silakan nih kalau mau. Oke. Ayo. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat ke-10-nya. Dan segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Nih ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam Pelan-pelan, dunia, Umi, tetapi pelan-pelan. mereka... Ya. Pelan-pelan. Dan ini aku. Umi baca pelan-pelan. Iya sebentar, Ya. pelan-pelan. Mm-mm. Nih ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Yesus pulang ya ke Bapa ya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya Nah, itu mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yes. Yesus bukan hanya Yesus yang menjadi satu dengan Bapa, tapi mereka juga. Ibu paham gak ayat ini? Umi katakan sekali lagi ya. Dan aku tidak ada Enggak, lagi di namamu dunia aja ini. tuh. Yang namamu aja, Mi. Namamu yang telah kau berikan padaku. Jadi nama Iya, Bapak namamu siapa, Mi? Yesus lah. nama maksudnya Coba Umi gini, baca pelan-pelan. Bu, Baca sebentar pelan-pelan, Mi. dulu, Bahasa Indonesia bentar. aja. Seperti namamu yang telah kau berikan kepadaku. Artinya Bapak memberikan nama kepada Yesus, bukan nama Bapak itu Yesus, bukan. Seperti namamu yang telah. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu makanya wabarakatuh. Makanya Makanya Ibu beda cara di sini. membacanya, Asal Ibu suara. tolong cara membacanya yang benar, Bu. Ini di sini dikatakan seperti namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Artinya Bapak memberikan nama kepada Yesus, Yeshua HaMashiach. Seperti namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, bukan nama Ya Bapak udah. yang Ya nah, udah. kayak begitu. Ya Nah, udah, Ibu sekarang sebentar Umi ya. kan ahli Sebentar. bahasa Yunani kan? Ya kan, Bukan Umi? ahli bahasa Yunani. Saya tidak pernah mengaku saya ahli bahasa Yunani. Kok Enggak, Ibu ahli maksudnya bahasa Yunani? Paham kayak tadi sama Isa. Tapi kayak gitulah. Nah, sekarang gini Umi, saya tanya. Tadi kan Umi ngomong bukan nama Bapak ya. Bukan. Nah, aku tanya Umi, YHWH itu siapa Umi? Yothe Ibu. Wauhe. Umi, Ya. Umi, Bang. Mbak, Bang, enggak, sebentar, tadi keputusannya yang bahwa atas namamu didilkan dulu biar nggak nyebar lagi, Iya, biar nggak rancu jangan gitu. dulu itulah. Iya. 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 Ya itu makanya nanti ketahuan Pak, nama YHWH adalah Yesus Kristus. Oke, Makanya coba. oke, Mm-mm. sebentar ya. Ya, Gini Bu, ini aku akan perjelas sekali lagi. Dan aku Ayo. tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang Ya. kepadamu Bapa. Artinya Yesus sudah pulang ke Bapa. Ya Bapakku yang kudus, permuliakanlah mereka dalam Kan dia masih namamu. di sini, masih besok masih besok. Iya ya. sebentar Bu, Masih di sebentar. sini dia. Yaitu seperti namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya Nah. mereka menjadi satu sama seperti kita. Bukan Ya. bukan nama Bapa yang diberikan kepada nama Yesus, tapi nama Yesus yang diberikan oleh Bapa. Jadi Nah, jangan oke, dibolak-balik Ibu. Nah, sekarang gini ya. Saya gini, Oke. Umi, terima kasih Umi. Ya. Mm. Karena engkau Umi telah memberikan namamu kepadaku. Jadi namaku siapa?
Ya Umi Ibu lah. gimana sih bacanya? Nih, Dengerin gini, Ibu. anggap Iya gini, seperti anggap contohnya gini contoh. Bu. Umi berterima kasih kepada papahnya Umi. Umi berterima kasih, Ya, terima ayo. kasih ya Bapak. Eh, Seperti Bapak telah memberikan namaku kepadaku. salah. Memberikan Bacanya yang benar. Memberikan Ya, namamu. memberikan namamu kepadaku. Berarti papanya Umi memberikan nama kepada Umi gitu Nah, loh ya, nama Umi maksudnya. siapa? Bukan Nama Umi siapa? ya Sama nggak sama sebentar nama Bu, bapaknya? sebentar. Enggak, beda. Ya sama dong. Beda lah. Kok nama Umi sama dengan Catat ya. Bapak? Coba Ibu Catat ya, coba teman-teman. Ibu catat. Silakan Catat catat. teman-teman. Gini ya. Begini, pada saat Papa dengerin dulu sebentar. Santai ya, Pada santai, saat teman-teman. Papa Umi memberikan nama, ini namanya Michan umpamanya. Si Papa ini memberikan nama Michan ke Umi. Umi berterima kasih ya Bapak, karena engkau telah memberikan namamu ke Umi. Nggak mungkin dong memberikan nama kali. Papa, begini Ibu, namamu. begini. Tahu nggak gini? Papa Umi memberikan nama Michan nih. Saya Ya, berikan sudah. nama Nggak ada keluar maunya, dari kan? Papa. Dengerin dulu Ibu. Yoi. Bisa dengerin dulu nggak? Nanti Ibu kalau misalkan lari ke arah sana kan lebih babak belur. Ya nggak apa-apa sampai. Dengan kitab sendiri saja yang disampaikan oleh ini jelas dari pertama saja Yesus saja sudah mengatakan, ya Bapakku telah tiba saatnya. Bapak. Iya paham Mi. Ini lagi Ya, terus ngomongin kenapa? nama Bapak dan Iya, Yesus. Bapak itu memberikan Yesus nama, bukan Yesus menjadi sama dengan nama Bapak, tidak. Iya. Jadi gini ya Mi ya. Ya Bapak yang Aduh, parah, Bu. kudus. Iya, Ibu ini tolong Bu, Ibu dicatat apa yang saya keluar dari omongan saya Oke. dicatat. Karena saya Oke. seperti Yesus, Saya catat. saya berbicara bukan atas kehendak saya sendiri, tetapi atas kehendak Bapa yang tertulis di dalam kitab Ibu. Iya, Yesus sebenarnya tidak berbicara, Ibu. Yesus tidak Ibu. pernah berbicara menyamakan Ya. dirinya atau mensetarakan dirinya dengan Bapa. Ya gini Bu. Perlu Ibu difahami, perlu Ibu Justru dia difahami. dilemparin batu Ibu karena perlu menyamakan. difahami, bukan salah seperti itu Bu. Ibu tidak tahu ternyata historical. Ibu sebentar ya, kita bahas satu-satu. Ya, kenapa Yesus sampai disalib? Ibu sekarang paham, karena dianggap menyamakan dengan Bapa. Ya, berarti tidak ada penebusan dosa kan di dalam penyaliban. Kenapa Yesus disalib? Karena betul Yesus dianggap melakukan hilul Hashem. Hilul Hashem itu adalah penghujatan terhadap Hashem. Pada saat tua-tua Yahudi menyatakan, engkaukah Mesias anak Allah itu? Apa yang Yesus jawab? Iya, akulah dia. Kemudian Yesus dilempari. Dianggap apa? Menganggap bahwa Yesus melakukan penghujatan terhadap Allah. Menyamakan dirinya Karena dengan pandangan bangsa Yahudi, Bu, sebentar. Apa yang menjadi pandangan bangsa Yahudi seperti apa yang Moshe Rabbeinu jelaskan atau ajarkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Tadi sudah dikatakan, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Seperti apa yang Yesus katakan di dalam Markus 12 ayat 2. Hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Artinya Esa di sini tidak beranak. Tetapi apa yang tua-tua Yahudi ditanyakan, engkaukah Mesias anak Allah itu? Yesus menjawab, akulah dia. Maka Yesus dianggap melakukan hilul Hashem, penghujatan, menganggap Allah itu mempunyai anak, gitu loh Bu. ya, Ya, makanya sedikit tadi saya tambahkan dulu, Ya, ayo, silakan. Bu Michan. Ya, kenapa dia disalib? Ya, anggapan bangsa Yahudi kepada Yesus, dia hanyalah seorang manusia, ya, bukan yang turun dari surga. Nah, sekarang ketika Yesus mengakui dia anak Allah, ya sudah mengakui loh, tetapi masih tidak percaya, ya. Nah, disitulah bangsa Yahudi yang keras kepala. Mereka tidak percaya terus. Sampai sekarang mereka juga Setuju tidak kalau itu percaya. setuju. Iya. Kalau itu saya setuju, Pak. Iya. Jadi yang mau saya katakan di sini, kalau dia nggak anak Allah, ya, nanti kita bentrok lagi. Kenapa Yesus mati gitu ya? Yesus kok bisa mati? Berarti Tuhan kok bisa mati? Langsung ke sana aja kita arahnya. Nah, Bukan, di dalam bukan peran, kenapa Tuhan bisa mati. Sebetulnya bukan Tuhan bisa mati, Pak. Sekarang Yesus iya, dikatakan anak saya Allah, mau tidak ada mengarahkan masalah. dulu ke sana. Saya mau mengarahkan enggak. ke sana, ya. Enggak, sebelum mengarah ke sana, sekarang sebelum mengarah ke sana, kalau Yesus dikatakan anak Allah tidak masalah bagi saya. Tapi arti daripada anak Allah itu sendiri, apakah yang dikatakan sebagai anak Allah ini maknanya alegoris atau harafiah? Seperti itu.
kalau dimaknakan dengan alegori harafiah, berarti sama saja teman-teman Kristen menganggap bahwa Allah melahirkan anak. Jadi harus dipahami dulu, Pak. Ya, anak Allah bukan berarti Allah itu beranak, Bu. Sama seperti kalau kita analogikan, anak tangga bukan tangga itu beranak, anak Indonesia bukan berarti Indonesia itu beranak. Indonesia beranak. Nah, itu hanya kata ya. Dia berasal dari Allah. Iya, dia berasal dari Allah. Kalau kita mulai dari Yohanes 1 sampai 3, kita buka dulu. Kita buka dulu Yohanes ya. Jadi gini, Pak, sambil Bapak buka, kalau misalkan dikatakan anak Allah itu adalah Tuhan, bagaimana dengan Israel dikatakan anak sulung Allah? Bagaimana dengan malaikat yang dikatakan anak Allah? Bagaimana iblis yang juga dikatakan anak Allah? Kenapa mereka tidak dituhankan juga? Jangan di mana ikut tertulis, Bu? Di mana tertulis? Kita kan berbicara dalam pakai dalil, Bu ya. Boleh. Ya. Kita Israel sama. disebut Nanti anak jangan Allah. Ibu membaca itu mengartikan asumsi pribadi. Makanya kita di mana tertulis? Ya, silakan dibuka, Bu. Tadi sendiri Bapak sendiri sudah mengatakan kalau anak Allah itu bukan maknanya Allah beranak, kan? Bentar ya, sebentar. Sebentar, kita buka. Bagi yang sebelum Ibu mendapatkannya, saya mau baca dulu, Bu ya, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, di sini sudah jelas bagaimana firman yang telah menjadi manusia. Firman itu Allah itu sendiri ya. Kalau kita tarik dia ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Kita kembali ke belakang. Tahu penciptaan manusia akan dikaitkan dengan Trinitas. Sebentar Pak. Di sana ada ruah. Ruah itu bukan ruh, Pak. Ruah itu adalah angin. Kalau ruah itu angin, ruh itu adalah nefes. Jadi kalau di sana di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian ada kata ruah. Ruah itu bukan ruh, Pak. Angin ruh itu. Kalau ruh itu, kalau ruh itu di dalam bahasa Hebrew itu nefes. Jadi kalau ruah itu angin. Jadi tidak ada kolerasi pada kitab Kejadian. Maksudnya nafas Allah. Maksud saya begini. Bukan. Itu spirit Elohim. Spirit Elohim itu, Bu. Bukan nafas Allah, tapi spirit Elohim. Korelasinya tadi di 1 Yohanes 1 ayat sampai 3. Korelasinya di Kejadian ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah itu firman. Firman. Tidak dituhankan itu terang. Firman itu kita garis bawahi dulu, lalu kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Stop dulu, Pak. Stop dulu. Saya akan koreksi dulu. Stop dulu. Saya akan koreksi. Ini di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini kan himne platonis ya, Pak ya. Sebetulnya itu ada yang dihilangkan. Kalau Bapak mau baca original teksnya. Karena di sana kata dari itu menghilang. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman ini perkataan Allah. Pada mulanya ada perkataan Allah. Ya. Kemudian menjadi manusia Yesus. Betul. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran pun penciptaan Yesus itu berawal daripada kalimatullah, dari firman Allah. Firman itu adalah perkataan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Ya. Sebetulnya saudara kita Nasrani, Umi, tidak terima kalau memang kalam Allah itu adalah kalimat, Umi. Itu masalah. Ya, itu terserah mereka mau terima atau enggak. Begini, karena mereka sebentar Bu. Kalau mau menjadi berwujud manusia. Oke, sebentar dulu ya. Yang sebaiknya itu adalah firman itu diamalkan oleh manusia. Firman itu hidup, diamalkan oleh manusia. Jadi kalau firman itu diamalkan oleh manusia, tidak bisa manusianya menjadi Tuhan gitu. Itu kalam. Betul. Firman, kalau perkataan Allah. Perkataan Allah. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 seharusnya gini, kalau mau lebih jelas lagi kita baca dari menggunakan original ya. Pada mulanya adalah logos. Logos ya. Logos bersama-sama dengan Allah dan logos berasal dari Allah. Sekarang logos ini kan bahasa Yunani. Coba silakan teman-teman jabarkan logos menurut filsafat Yunani apa? Ya, jadi kalau kita baca di dalam filsafat Yunani ya, Bu. Logos itu artinya daya cipta ya, pikiran ya, kekuatan Allah ya. Bagaimana firman itu
masuk di dalam diri Yesus, dia mempunyai daya cipta ya, pikiran Allah di dalam dia. Nah, bagaimana dia mengajar tentang firman Allah? Pak, gini Pak, definisi logos dalam filsafat Yunani. Ya, dalam filsafat kita berbicara filsafat bukan secara etimologis ya. Logos dalam filsafat Yunani. Logos dalam filsafat Yunani ini karena Allah ini atau Tuhan ini dianggap suci, dianggap kudus, sehingga tidak pantas untuk